Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira buat kita semua. Kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Hotel Swiss Bell Rainforest Kuta Bali bersama para pengisi Fresh Juice. Biaya Fresh Juice Live 100.000, sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama. Dilanjutkan dengan syarah di Bali tanggal 26 November 2022 dengan biaya 350.000. Adapun door prize utama untuk Fresh Juice Live adalah satu buah handphone dan tiket gratis ziarah ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023 bersama Holy Global Tour. Dan door prize utama untuk acara ziarah 26 November adalah ziarah gratis bersama Fresh Juice ke Turki di tahun 2023 bersama Renata Travel. Silakan daftar segera ke WA 0813 5390 4939. Hanya tersedia sisa kursi 125 untuk peserta dari luar Pulau Bali. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya bersyukur pada hari ini saya diizinkan untuk membawakan renungan Daily Fresh Juice. Dan renungan hari ini saya bawa berdasarkan inspirasi Injil, yaitu Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini yang kita baca dan dengarkan tadi juga bisa kita temukan pada Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33 dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20, di mana pada keseluruhan perikop Injil Matius berkisah tentang ajaran Tuhan Yesus akan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Tuhan Yesus.
pada Injil Lukas yang kita baca dan dengarkan tadi, bila dibaca dengan lengkap, perikop Injil Lukas ini berkisah tentang pengajaran khusus bagi murid-murid, yang mana jika dibaca dengan lengkap dan saksama, pengajaran di Injil Lukas hari ini juga sama dengan di Injil Matius yang berbicara tentang penganiayaan dan pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus. Bila membicarakan tentang penganiayaan dan pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus, biasanya di pikiran kita langsung teringat pada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun, mari coba kita masuk pada hal yang lebih sempit, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Coba renungkan, apakah ada penganiayaan, peristiwa-peristiwa yang menggoncang iman kita terhadap Yesus di akhir-akhir ini? Misalnya, gagal direkrut dalam sebuah proses mendapatkan pekerjaan, gagal masuk kampus idaman, gagal dalam berbisnis, atau gagal dalam membina rumah tangga. Akankah hal-hal yang mengandung pergumulan kita di dunia boleh ya saya kategorikan sebagai tanda kutip penganiayaan kecil terhadap keimanan kita? Biasanya ya, dalam menghadapi sebuah masalah hidup atau kita mengalami pergumulan hidup, bukan hanya perasaan kita yang teraniaya, tetapi juga iman dan berpotensi pada perasaan kita secara pikiran, secara mental juga, yang kita merasa tuh teraniaya, terbebani sekali. Lambat laun, masalah yang kelihatannya tidak selesai, masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, membuat kita mulai melawan dan mempertanyakan eksistensi Tuhan Yesus. Yang mana sikap seperti ini lambat laun juga akan membuat kita masuk dalam dosa. Bahkan ekstrimnya, tak sedikit yang lari dari Tuhan Yesus dan mencari ilah-ilah yang lain. Selain itu, tak sedikit juga yang awalnya setia kepada gereja Katolik, tapi karena bersengketa dengan pastor misalnya, bersengketa dengan anggota dewan, beda pendapat, baperan, ada konflik terhadap anggota kategorial tertentu, membuat pribadi lepas pribadi ini menjauhkan diri dari gereja Katolik. Maka perlu direnungkan untuk kita resapi bersama. Saat ini, di pihak manakah hati dan pikiran kita? Apakah kita sedang berada di pihak Tuhan Yesus, mengakuinya, mengimaninya, atau kita sedang berpihak pada dunia? Di pihak Tuhan Yesus atau di pihak dunia, itu hanya kita yang tahu sikap batin kita saat ini, pikiran kita, mental kita, apa yang kita alami akhir-akhir ini. Jika ya kita berpihak pada Tuhan Yesus, maka perlu diingat bahwa tidak ada jaminan bahwa hidup kita akan lurus-lurus saja.
hidup kita akan indah-indah aja. Selalu cerah, nggak ada jaminan itu. Tapi Tuhan Yesus telah berjanji bahwa penyertaannya kekal abadi selama-lamanya. Dan damai sejahteranya selalu tercurah kepada kita yang berharap dan berlindung padanya. Dan Tuhan ingat, Tuhan telah menitipkan Roh Kudus, ya. Tuhan hembuskan Roh Kudus ke dalam pribadi lepas pribadi kita yang mengimaninya. Namun, jika kita sedang tidak di pihak Tuhan Yesus, pulanglah kita, bertobatlah. Tuhan Yesus rindu pada kita agar kita tidak binasa. Janganlah terlalu jauh memikirkan tentang bagaimana akhir zaman. Janganlah terlalu jauh kita berpikir kita ingin hidup seperti martir yang membela mati-matian Tuhan Yesus. Dimulai dari sikap-sikap kecil. Apakah kita berani membuat tanda salib dan berdoa, menunjukkan identitas kita sebagai umat Katolik di khalayak umum? Bukan berdoa seperti orang Farisi loh, bukan. Tapi bagaimana kita bangga terhadap gereja Katolik, terhadap tradisi suci. Nah, jadi tidak melulu kalau berbicara penganiayaan itu kita berbicara mengenai akhir zaman. Coba kita renungkan pribadi lepas pribadi. Dari permasalahan, pergumulan yang kita alami saat ini, bagaimana sikap batin kita? Tetap pada Tuhan Yesus atau melawan Tuhan Yesus? Apakah kita meminta pertobatan atau malah menghujat Tuhan Yesus? Dan apakah kita mengandalkan Roh Kudus untuk menemukan hikmat bagi kita, atau malah kita mengandalkan kecerdasan kita yang kerdil? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlebih di bulan Oktober ini, Gereja Katolik menetapkan sebagai bulan Rosario. Yuk, mari kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, agar dalam, tanda kutip penganiayaan kecil yang kita alami dalam perziarahan hidup kita, kita mampu menemukan hikmat Bapa dalam diri Yesus, anaknya Maria, Sang Putra Allah. Melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus. Amin. Sekarang, marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu untuk Injil yang kami boleh baca dan dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena kami diingatkan mengenai adanya penganiayaan dalam hidup kami, bagaimana pengakuan kami, keimanan kami kepada Yesus Kristus Putramu, dan juga kepada Gereja Katolik yang kudus. Ya Bapa, tentu kami tidak dapat melalui ini semua sendiri. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang menuntun untuk kami selalu mendapatkan hikmat, dan kami dapat mengerti bagaimana menyikapi berbagai pergumulan hidup, dan mungkin bahkan nantinya kami akan menghadapi penganiayaan atau beban-beban yang lebih berat lagi dari apa yang kami alami sekarang. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Bapa, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Bantu kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, walaupun saat ini bukan seperti apa yang kami harapkan. Bunda Maria, tolong doakan kami untuk sampai kepada Putra-Mu Yesus
dan kami bisa mengerti apa yang Bapa kehendaki. Ajarilah kami menjadi taat seperti-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu mendengarkan renungan Daily Fresh Juice pada hari ini. Semoga kita selalu dilindungi, diberkati, dan dipimpin oleh hikmat Allah yang Maha Kuasa. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk mendaftar Fresh Juice Live dan siarah 25-26 November 2022 di Bali. Salam Fresh Juice.